Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Indra Setiawan dari Prodi Teknik Elektro Unika Sugio Pranoto dengan nomor NIM 20F10007 akan menjelaskan tentang konversi energi listrik magnetohidrodinamik power generation. Pembangkit energi magnetohidrodinamika atau MHD muncul sebagai salah satu pilihan untuk memecahkan masalah energi dunia masa depan. Prinsipnya ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1832 ketika ditemukan induksi elektromagnetik. Perkembangan yang diperlihatkan oleh MHD menjanjikan keuntungan yang besar, sehingga banyak negara sampai saat ini masih dengan gigih melakukan penelitian, pengembangan, serta percobaan penggunaan pembangkit magnetohidrodinamika sebagai salah satu pembangkit energi listrik yang dapat berfungsi secara komersial dan dapat diandalkan di masa depan, terutama di Amerika Serikat dan Rusia, di samping negara-negara Jepang, Belanda, dan lainnya. Setelah mengalami masa surut yang cukup berat sampai tahun 1966 dalam masalah efisiensi pembangkitan dan yang sangat kecil, pada akhir dasawarsa ini mulai menunjukkan keberhasilannya. Negara-negara lainnya masih jauh tertinggal di bidang teknologi magnetohidrodinamika ini dibandingkan Amerika Serikat. Sistem MHD mempunyai kemampuan untuk dapat dikombinasikan dengan pembangkit daya listrik lainnya seperti PLTU dengan memanfaatkan kalor buangan generator MHD, di mana pembangkit MHD bertindak sebagai siklus hulu dan PLTU sebagai siklus hilir. Ini akan menghasilkan tenaga listrik yang lebih besar. Dua perusahaan raksasa Amerika Serikat yaitu Westinghouse dan General Electric Company telah berhasil membuat revolusi MHD dengan keberhasilannya merancang pembangkit kombinasi sistem MHD dan PLTU dengan efisiensi total sampai dengan 50% dibandingkan dengan PLTU konvensional yang hanya 40% saja. Diharapkan dalam waktu yang tidak perlu lama lagi, efisiensi total dari pembangkit listrik MHD akan mampu mencapai 60%. Prinsip kerja dari MHD. Pada generator MHD, siklus terbuka bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak bumi, atau batu bara dibakar di dalam ruangan pembakaran dengan dicampur udara panas yang bertekanan serta diperkaya dengan oksigen. Untuk menaikkan induktivitas fluida, ditambahkan pula benih-benih logam atau seed, biasanya berupa partikel-partikel kecil dari logam potasium atau cesium. Hasil pembakaran di dalam ruangan pembakaran mengakibatkan temperatur yang tinggi, yaitu kurang lebih 2773 derajat Kelvin. Akibatnya, temperatur yang tinggi ini, fluida akan mengembang secara pesat dan terjadi perbedaan tekanan, sehingga fluida tersebut meninggalkan ruang pembakaran dengan kecepatan tinggi menuju kanal MHD yang bermedan magnet, sambil membangkitkan arus listrik. Kemudian, pada sistem siklus terbuka, fluida bekerja setelah melewati kanal dibuang ke udara bebas. Tetapi, karena fluida tersebut masih mengandung partikel-partikel logam yang berharga, maka partikel-partikel logam tersebut dipisahkan dari gas buang dan digunakan kembali oleh pembibitan ulang. Sebelum fluida dibuang ke udara, maka harus mengalami fase pembersihan dari berbagai bahan kimia agar pengotoran itu tidak turut terbuang melalui cerobong dan mengganggu lingkungan sekitar. Dan ini adalah contoh gambar siklus terbuka. Kemudian generator MHD atau magnetohidrodinamik plasma siklus tertutup. Jenis generator MHD siklus tertutup plasma dapat menggunakan fluida kerja berupa gas mulia yang terdiri dari neon, argon, dan helium, ditambah dengan logam alkali yang mudah mengion seperti potasium atau cesium.
Fluida dipanaskan sampai temperatur kurang lebih 1773 derajat Kelvin. Akibat temperatur yang tinggi, fluida mengembang secara pesat dan terjadi perbedaan tekanan. Akhirnya, fluida dengan sendirinya mengalir memasuki kanal NHD. Di dalam kanal yang bermedan magnet akan terjadi interaksi terhadap fluida, di mana pada dua sisi kanal ini dipasang sepasang elektroda, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Sesuai dengan hukum Faraday, maka pada sepasang elektroda itu akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Bila elektroda ini dihubungkan pada satu rangkaian tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Setelah meninggalkan kanal, gas diberi kesempatan untuk berkondensasi dan menjadi dingin. Kemudian dipompa kembali ke ruangan pemanasan untuk mengulangi proses yang sama. Keuntungan siklus tertutup adalah bahwa temperatur kerjanya lebih rendah dibanding dengan siklus terbuka. Suhu ini sangat penting karena tidak banyak material yang dapat memenuhi suhu tinggi untuk dipakai pada proses generator magnetohidrodinamik. Dan ini adalah contoh siklusnya. Kemudian keunggulan dari sistem ini adalah proses MHD atau magnetohidrodinamik mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi pengkonversian energi sampai 50 hingga 60%. Kemudian proses MHD dapat mereduksi keperluan air pendingin dan polusi di atmosfer. Selanjutnya, proses pembangkitan MHD dapat dipakai untuk semua jenis sumber panas seperti minyak, batu bara, nuklir, gas, matahari, termonuklir, dan lain-lainnya. Kemudian, pembangkitan MHD memberikan fleksibilitas operasi pada mode yang berbeda seperti beban puncak, beban utama, atau beban semi puncak. Kemudian, penelitian mengindikasikan bahwa MHD power generation membutuhkan biaya yang lebih rendah dibanding dengan pembangkit daya konvensional. Selanjutnya, efisiensi penggunaan bahan bakar yang lebih tinggi yang berarti lebih baik. Mengurangi konsumsi bahan bakar akan menawarkan manfaat ekonomi dan sosial tambahan. Kemudian, sistem siklus tertutup menghasilkan tenaga bebas polusi. Adapun kelemahan dari generator magnetohidrodinamik ini adalah yang pertama, listrik yang dihasilkan berupa arus DC, sehingga diperlukan sebuah inverter untuk merubahnya menjadi arus AC. Yang kedua, harga konstruksinya cukup tinggi. Yang ketiga, material untuk membuat saluran membutuhkan biaya pembuatan yang tinggi atau harus tahan panas yang sangat tinggi dan tidak korosif. Kemudian yang terakhir, magnetohidrodinamik tanpa magnet superkonduktor memiliki efisiensi yang sangat rendah. Berikut ini adalah contoh video simulasinya. Today we will discuss about the MHD magnetohydrodynamic system. In this MHD, Faraday law of electromagnetic induction is used. We have a electrical conductor and we have a magnetic field lines. When this conductor will move through the magnetic field line, what will happen? Electricity will be generated in the conductor. This is the electromagnetic law of induction. When this conductor will move through the magnetic field, current will generate. On this law, our MHD will work. Now we will see the MHD principle. Electromagnetic induction. When ionized gas flow in magnetic field, then ions and electrons move to the respective electrode and DC current will produce. What will happen? As we discuss, current carrying conductor. In this MHD we will use ionized gas work as a conductor. We will use conductor as a ionized gas. We will have an inverter, heater, compressor and electrode magnet. This is our MHD system. This is our MHD system. They all are connected through pipes.
Now what will happen? Compressor firstly will compress the air and increase the temperature of the gas or air. Then it will go into the heater. Heater will heat the gas at the ionization temperature, and the gas will distributed in the ions, and these ions will go through the MHD system, and their ions or electrons will move their respective electrode, and when ions and electrons will move in the respective electrode toward the respective electrodes, electricity will be generated, and this electricity will be converted in AC power supply with the help of inverter, and we will use this electricity for the further purpose. Now we will see the animation. There is the gas ion in the compressor which will be compressed and increase temperature, and they will go into the heater and take ionization stage, and these particles then will ions and electrons will go to the MHD, and they will go to the respective electron and ions, and by the distribution of the electron or moving of the electron, DC power supply will be generated, and this DC power supply will be converted into AC power supply with the help of inverter. So this is the principle of MHD. Now MHD can also be used for the electricity generation. We also discussed that this MHD will create DC power supply and AC power supply with the help of inverter, and by working fluid using in the MHD, we will use this working fluid in the air preheater. Air preheater will preheat the air, and this air is used in the steam generator for the fuel burning purpose, and this steam generator is connected to the turbine, then condenser, then cooling tower and pump, as we know this whole cycle of the thermal power plant. So MHD is also used for power generation and for the air preheating, or as a accessory for the thermal power plant. So this is MHD. Thank you. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.